Acaranya di mana? Sini aja kali ya? Jadi emosi. Pengacaranya jangan dikasih panggung ya, tolong banget. Di depan aja tetap di Bagi aja nih, Mbak. jangan saya di situ aja saya di depan aja saya ini orang luar masuk di depan sini aja. Adanya ini. Baru ya Allah. Langsung. Jadi pas mereka kan masih Sini. Boleh. Dampingi ya. Ya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian mendengarkan keterangan dari saksi korban yaitu hubungan. Lega sih, memang ada bersih tegang sedikit ya, tapi alhamdulillah lancar karena apa yang kita sampaikan tuh konsisten sesuai dengan fakta dan juga bukti-bukti yang kita berikan di BAP, jadi harusnya nggak ada masalah sih, lancar. Udah lega atau tambah kesel tadi jadinya setelah memberikan saksi? Lega sama kesel karena yang saya bingung itu tim lawyernya tuh baru muncul di sidang ketiga. Kemana aja di sidang pertama kedua, karena kan tahu saya mau datang dan banyak teman wartawan kan, jadi maksud dan tujuannya tuh apa gitu. Sedangkan kita nunggu dari sidang pertama ya Bu, 27 Mei, sidang 2 kedua Juni 2 Juni hari ini 10 Juni sama tanggal 3 kemarin iya tanggal ya, 3 Juni dan 10 Juni iya, itu nggak datang, baru sekarang datang. Dan seperti yang tadi mungkin teman-teman saksikan juga di persidangan, beberapa statement yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya kan diputar-putar terus, padahal sudah saya sampaikan berulang kali bahwa yang saya permasalahkan itu adalah kontrak kerjasama dengan PO palsu, dengan purchase order yang diberikan oleh terdakwa ini, purchase ordernya itu palsu gitu loh, sehingga yang saya permasalahkan atau saya laporkan ke pihak yang berwajib tuh bukan hanya senilai uangnya saja, tapi purchase order dan dokumen-dokumen yang disertakan ke saya tuh semuanya palsu. Ya, karena sebenarnya kontrak yang ditanyakan oleh tim kuasa hukum udah selesai ya Bu ya? Udah selesai dan saya tidak mempermasalahkan itu gitu. Take and give lah, namanya gua kasih duit, dia untung juga, saya untung juga. Kerjasamanya udah lewat batas waktunya ya Bu ya, udah selesai, artinya udah gitu. Jadi kenapa diputer-puter ke situ lagi gitu. Yang seperti itu mungkin tidak Karena dari sidang awal ya Bu Iya, ya, dari sidang kemana awal. aja gitu loh, lu baru datang, terus sidang 1, 2, 3 lo nggak datang, sidang keempat baru datang setelah saya hadir. Maksudnya gimana coba ya? Maksudnya kan pengen diwawancarin temen-temen kan, tolong ya temen-temen jangan kasih panggung deh ya, orang-orang kayak gini tolong jangan kasih panggung, karena kalau udah bela yang salah ya itu namanya udah nggak bener gitu loh ya kan. Karena kalau saya sih tadi yakin 1000% ya dengan kesaksian yang saya dan konsisten dan saksi-saksi yang saya hadirkan juga di sidang-sidang sebelumnya sangat-sangat konsisten dan sama jawabannya sesuai dengan bukti yang sudah diberikan. tapi dari Kak berharap uang itu balik lagi? Berharap ya Mbak, namanya uang cari duit kan susah ya gitu. Tapi kita pengen kasih hukuman yang setimpal lah gitu, supaya kan banyak ya kasus penipuan investasi bodong nih makin kesini gitu ya. Jadi buat pembelajaran juga buat penipu-penipu di luar sana ya, sebenarnya keadilan tuh masih ada lah gitu, karena kita mau usaha. Nah kemarin sih sebenarnya permintaan hakim udah untuk dihadirkan ya, tapi saya juga nggak ngerti ya. Tapi PN Barat memang menurut pengadilan, ketua pengadilan memang tidak ada untuk offline sidang pidana. Jadi kalau teman-teman lihat nggak ada kan mobil tahanan. Tapi saya nggak masalah sih ya, Iya. udah yang penting sidangnya lancar, daripada dia datang juga membuat hati saya emosi kan, jadi ya jadi udah yang penting sidangnya lancar aja. Ya. Untuk apa kan yang 15 M atau untuk dari tabungan apa ya, untuk hidup saya untuk pendidikan anak ya kan. Kita namanya kalau ditanya kenapa harus ikutan investasi, kan udah kaya gitu. Pengusaha mana yang kalau ada duit didiemin aja di tabungan, kan nggak ada ya. Kita pasti mau mengembangkan ya, namanya kita hidup semakin hari semakin mahal aja, ada aja kebutuhannya ya. Jadi
saya sebagai pelaku bisnis juga kayak pengen muterin duit saya, cuma salahnya adalah di tempatnya di orang yang salah. Bali apa gimana? Saya jujur trauma banget ke Bali ya, trauma banget. Bukan saya underestimate Bali atau jadi kayak trauma sama orang Bali, tapi itu yang saya alamin gitu ya, karena secinta itu saya dulu sama kota Bali, sampai kepikir tuh untuk yang bisa tinggal di sana. Makanya rumah saya, beberapa properti saya, mungkin kalau teman-teman lihat saya sering sharing untuk dijual ya, itu memang saya lepas bukan karena saya butuh uang gitu loh. Saya lepas bener-bener sama suami saya tuh udah menenangkan pikiran saya, hati saya, supaya kayak kita kembaliin dulu deh rasa negatif, pikiran kita negatif sama kota Bali. Tapi jujur saya nggak benci sama orang Bali, enggak. Cuma mungkin buat saya sama suami kayaknya kalau bisa kita sembuhin traumanya dulu deh. Sesakit itu ya? Makanya properti yang di Bali, ini kalau teman-teman saya langsung promo, kalau ada yang mau beli properti saya di Bali boleh, karena saya sama suami udah sepakat untuk kalau bisa kita dalam waktu dekat ini nggak ada urusan ke Bali kalau nggak urgent banget. Emang berapa pengen dijual? Ada properti saya, ada properti suami saya di sana. Balik lagi ya, bukan BU nih, karena beritanya entah kemana-mana, BU banget ibu. Semua orang BU ya gitu, tapi saya bener-bener ngelepas properti saya di Bali dengan ikhlas itu karena emang kita berdua pengen nenangin hati aja gitu, kayak ikhlas lah gitu. Totalnya berapa? Ada berapa berapa? are? Ya. Kalau di aku sih 700 are, 700 meteran. Kalau Sama suami aku bloknya juga enggak, 600 sih. hampir 200. Propertinya bentuk Enggak, villa atau apa? villa apa Masih rumah? tanah,